Komandan Apel menyiapkan barisan. Siap! Siap! Pembina Apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Apel. Lapor apel pagi Senin 6 Maret 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5. Citra Manusia Perhubungan. 5. Citra Manusia Perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4.
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Baik. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak KPD dan rekan-rekan semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi ini kelihatan semua bahwa rekan-rekan kondisi sehat, dan mungkin karena ke depan mungkin ada kemungkinan cuaca yang lebih ekstrim, saya pesan agar tetap selalu menjaga kondisi. Tidur teratur, makan teratur, pastikan jaga kondisi kesehatan. Ada beberapa pesan dari Bapak Pimpinan, yaitu antara lain untuk pegawai PNS khususnya, untuk LHKPN dan LHKSN, tolong diingat pada dasarnya pada bulan ini terakhir sampai tanggal 31. Begitu juga untuk SPD tahunannya. Jadi diingatkan, jadi mulai sekarang jadi harus diangsur pekerjaan itu, kita cek semua data-data pribadi kita yang kita setorkan ke KPK, bahwa seluruh aparat pemerintahan itu wajib melaporkan aset-aset kita secara pribadi. Dan ada beberapa himbauan dari saya untuk selalu kita jangan sampai kita lengah, khususnya untuk menjaga lingkungan baik sisi udara maupun sisi darat dari segi keamanan. Kemarin alhamdulillah sudah teridentifikasi satu titik hazard yang ada kemungkinan mengancam keamanan secara langsung maupun bisa juga tidak langsung ya terhadap sisi udara, yaitu pagar. Ada beberapa titik secara informasi saya terima bahwa itu bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar bandar udara. Hal ini hati-hati bahwa keamanan khususnya yang mengancam langsung sisi udara ini tidak ada toleransi. Semuanya ini sangat berisiko, meskipun secara identifikasi hal itu sangat jarang terjadi atau belum pernah terjadi. Tapi ada kemungkinan suatu saat bisa terjadi. Kemudian satu titik hazard lagi di area publik. Memang di area publik kita tidak melarang siapapun. Syukur alhamdulillah bahwa kebanggaan bandara kita ini dipakai sebagai objek keindahannya, ada pengunjung hanya berselfie dan sebagainya. Tapi tadi pagi kebetulan setelah sholat subuh kita ketahui bahwa ada cewek lari sebelum subuh, sudah lari atau jogging atau jalan sehat di situ. Ya alhamdulillah motornya masih dia tertib parkir di pos 2. Tapi saya menghimbau di sini untuk rekan-rekan yang piket malam dipastikan bahwa yang bersangkutan ini dipastikan aman. Istilahnya keamanan itu dikendalikan. Jangan sampai lengah, meskipun tidak pernah terjadi. Tapi suatu saat akan bisa terjadi. Karena kelemahan daripada keamanan kita sendiri. Terkadang kita sudah merasa bahwa, oh ini orang ini kenal saya gini. Kemudian kita lepas begitu saja. Mungkin kita capek, kita istirahat. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di pos 2 dan pos 1. Jadi ini sangat berbahaya sebetulnya. Khawatir ada merusak sarana-sarana yang ada di terminal mungkin. Terutama sekarang sudah ada lagi pos 1 yang di sana. Jadi saya menghimbau dan menyarankan kalau bisa ada tanda-tanda kehidupan di sana, bagaimana caranya
Mungkin juga pihak dari keamanan kalau bisa serah terima atau apel paginya di sana bisa. Di sana juga ada sarana yang perlu kita jaga seperti lampu sorot. Selama ini memang aman saja, nggak ada yang mengambil. Tapi suatu saat ada kemungkinan bisa terjadi orang yang memerlukan lampu sorot itu akhirnya dibaca kita. Oh jam 2, jam 3 misalnya. Nggak ada tanda-tanda kehidupan di pos 1. Ya sudah, tinggal ngambil begitu saja. Hal-hal ini yang perlu saya menghimbau untuk adanya pencegahan. Jangan sampai begitu terjadi kehilangan atau kerusakan baru kita bertindak. Kita tunjukkan bahwa kita adalah profesional yang solid untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Dan nanti ke depan mungkin dari pihak keamanan berkoordinasi dengan pihak Banglan untuk memastikan bahwa rutinitas untuk pemantauan pagar bandara kita ini biar enak untuk diinspeksi. Bagaimana caranya? Mungkin kalau kita lihat kondisi di grup, di situ rumput sangat rimbun ya, sehingga susah untuk mengidentifikasi secara jarak jauh. Dan bila perlu, titik-titik yang sekiranya masih dilalui oleh masyarakat luar, di situ dipasang tanda-tanda larangan. Kita kasih tulisan atau bagaimana. Ini saran-saran dari saya. Itu saja arahan-arahan, himbauan-himbauan dari saya. Jadi agar dari unit-unit terkait, khususnya yang operasional, kita semua unsur dari pegawai di sini, unit operasional maupun umum, adalah saling mendukung. Meskipun itu keamanan, jangan merasa Anda bekerja sendiri. Bila perlu memerlukan bantuan, segeralah koordinasi. Dan bila ada sesuatu hal-hal yang itu sekiranya hazard, membahayakan lingkungan, terutama jiwa-jiwa kita sendiri, segera laporkan supaya agar segera ditindaklanjuti. Itu saja arahan saya. Bila ada kata-kata saya atau sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk! Yuk! Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubaran. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Berbuat. Yuk! Tegak. Yuk! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan.